yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan terkait temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengaku belum menerima surat dari PPATK yang menyebut angka tersebut hingga Sabtu 11 Maret. Namun pihaknya menerima surat dari PPATK yang berisi angka baru pada Senin 13 Maret. Sri Mulyani menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan itu setelah diteliti ternyata lebih dari 349 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan total dari sekitar 300 surat temuan PPATK yang terindikasi TPPU periode 2009 hingga 2023. Laporan itu disampaikan PPATK pada Senin 13 Maret kepada Kementerian Keuangan yang berisi nama orang dan perusahaan yang diduga terindikasi tindak pidana pencucian uang. Melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 20 Maret, Sri Mulyani membeberkan kronologi soal laporan janggal 300 triliun rupiah. Kementerian Keuangan dan PPATK sudah bekerja sama dengan erat, sinergis, dan kolaboratif sejak awal menyusun UU 15/2022 tentang tindak pidana pencucian uang terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menyebut Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan hingga 3 kali mengenai duduk masalah surat dan transaksi tersebut. Sri Mulyani menjelaskan total laporan hasil pemeriksaan yang diterima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari PPATK sebanyak 116. Dia menjelaskan bahwa seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, pengembangan kasus, dan sinergi dengan DJP. Dari laporan tersebut telah terkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 7,083 triliun rupiah. Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan bahwa DJP saat ini telah melakukan penyidikan TPPU sebanyak 20 penyidikan hasil kerjasama dengan PPATK. Lampirannya itu daftar surat yang ada di situ 300 surat dengan nilai transaksi 349 triliun rupiah. Nah, kami ingin sampaikan sebagai berikut. 1. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan atau orang lain. Namun karena menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, terutama menyangkut ekspor, import, maka kemudian dia dikirimkan oleh PPATK kepada kami. 65 surat itu nilainya 253 triliun. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita.